Umat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita kembali akan merenungkan bagian berita firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 7 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Berdasarkan perikop pembacaan dari Sabda Guna Dharma Krida dan Sabda Bina Umat, maka malam hari ini perikop pembacaan kita adalah dari 1 Korintus 7 ayat 10 dan ayat yang ke-11 dengan tema damai. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu kembali mendengarkan Engkau menyapa kehidupan kami. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan ini menyapa kehidupan keluarga kami sebagai istri, sebagai suami yang terikat dalam perkawinan, sehingga kami boleh semakin mengenal peranan Allah dalam kehidupan kami, dan kami tahu betul betapa sebagai keluarga, khususnya pasangan suami istri, kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan rumah tangga menjadi hal yang utama. Dalam nama Yesus Kristus berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari dengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Demikian firman Tuhan. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, ada cerita tentang seorang tukang sepatu yang selalu ceria dan bahagia. Bagaimana bisa tahu bahwa dia ceria dan bahagia? Setiap hari dia selalu menyanyi dengan gembira ketika menjahit sepatu, ketika membuat pola sepatu, apapun yang dia kerjakan, dia selalu penuh sukacita bernyanyi. Kadangkala orang-orang di sekitar mendengar ia bernyanyi bersama dengan keluarganya. Sambil bermain gitar, mereka bernyanyi, kadang-kadang diiringi dengan tarian anak-anaknya. Pada saat itu si tukang sepatu punya seorang tetangga yang baru pindah rumah. Dan tetangga itu kaya raya. Setiap hari pekerjaan dari si tetangga ini adalah menghitung pemasukannya. Menghitung uang lembar per lembar. Tidak pernah selesai, itu pekerjaan sesehari. Dan dia terganggu sekali dengan nyanyian si tukang sepatu dan keluarganya. Hanya dia bingung bagaimana caranya membungkam mulut keluarga ini agar tidak bernyanyi lagi. Suatu ketika dia mendapatkan akal. Dia panggil suami si tukang sepatu ini pada saat istrinya sedang pergi ke pasar. Lalu orang kaya ini memberikan 1 tas uang kepada si tukang sepatu. Dan dia katakan, ini uang untukmu. Saya berlimpah berkat, makanya saya bagi pada tetangga baruku. Tukang sepatu itu sangat senang. Dia pulang membawa tas uang itu. Sampai di rumah, dia serahkan tas itu ketika istrinya pulang dari pasar. 1 tas itu dia katakan, ada kejutan dari tetangga kita yang kaya. Bukalah tas itu. Dan tas itu isinya uang. Si istri senang sekali dan dia buka tas itu. Dia hitung dengan sambil bernyanyi riang, menghitung lembar demi lembar uangnya. Ketika dia sudah selesai menghitung, wajah istrinya yang tadi gembira tiba-tiba berkerut. Apa yang terjadi? Dia mendatangi suaminya dan dia katakan, "Pak, tas
tas ini isinya 99.700.000 rupiah. 300.000-nya mana? Suaminya terkejut dan mengatakan, loh, mestinya kamu bersyukur mendapat uang sebanyak itu. Kenapa kamu masih menghitung 300.000 yang tidak ada dalam tas itu? Enggak, Pak. Enggak mungkin orang memberikan pada kita uang hanya sejumlah ini. Pasti kalau dia berikan akan lengkap 100 juta. Berarti 300.000-nya kemana? Kamu simpan ya? Dia pergi ke kamar, dia melihat celana suaminya, dia mengecek dompet di dalam kantong, dan dia tidak menemukan 300.000 rupiah itu. Dia keluar masih dengan wajah berengut dan dia katakan, kamu pasti simpen. Di mana 300.000 itu? Kamu belanja apa tadi dengan menghabiskan 300.000? Kamu beli rokok ya? Atau kamu mungkin membeli bahan untuk sepatu? Udah bilang aja. Istrinya terus mengomel, suaminya tidak bisa terima. Dan suaminya kemudian mengatakan, begini aja. Kamu pergi aja ke rumah orang kaya itu, tanya berapa yang dia berikan tadi. Aku tidak terima. Dituduh menghilangkan uang 300.000 rupiah. Dan pertengkaran demi pertengkaran hadir dalam kehidupan keluarga mereka. Keluarga tukang sepatu ini. Nyanyian yang sudah biasa terdengar dari rumah itu tidak terdengar lagi. Sekali-kali terdengar teriakan, rasa tidak puas dan kemarahan. Si suami marah, si istri marah, anak-anak tidak bisa terima juga. Dan tidak ada lagi sukacita dalam keluarga itu. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, ternyata kebahagiaan itu tidak hanya datang dari jumlah uang. Kebahagiaan itu tidak hanya datang dari orang yang bersukacita bernyanyi terus. Kalau si suami saja yang bahagia tapi istrinya tidak, atau anak-anak bahagia papa mamanya tidak, maka suasana rumah tidak akan damai. Dan banyak orang saat ini mengalami hal seperti itu dalam kehidupan rumah tangganya. Ketika semakin dilarang untuk keluar rumah, semakin persoalan itu banyak. Kenapa? Karena hal-hal kecil bisa menjadi sumber pertengkaran. Suami dari luar masuk ke dalam, lupa buka sendal, masuk dengan sendal. Itu jadi sumber pertengkaran. Istri mengomel, kenapa kamu tidak buka sendal? Kamu tahu gak sih kalau saya capek membersihkan rumah sepanjang hari. Ketika uang habis untuk makan dan istri meminta uang pada suami, suami mengomel. Kenapa dia mengomel? Karena cari kerja sulit. Kondisi seperti ini bagaimana kami bisa mendapat uang dan kamu hanya meminta-minta uang saja. Persoalan timbul. Pertengkaran-pertengkaran kecil, kalau tidak diatasi menjadi pertengkaran yang besar, kalau tidak terselesaikan dan disimpan bisa meledak seperti gunung Merapi yang meletus. Dan itu akan menyebabkan suasana rumah menjadi panas. Ada mungkin keluarga yang mengatakan, syukur Bu Pendeta, Pak Pendeta, rumah tangga kami tidak pernah mengalami yang seperti itu. Kami sih aman-aman saja. Sudah menikah 30 tahun, 40 tahun, tapi kami tidak pernah merasakan yang namanya bertengkar. Hati-hati Bapak, Ibu, dan Saudara. Mereka yang tidak pernah bertengkar, mungkin sekali mereka mengabaikan masalah. Mereka mendiamkan persoalan. Mereka menyimpan masalah. Mereka berusaha untuk menahan emosi. Dan itu juga tidak baik untuk kehidupan rumah tangga. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, ternyata menjaga kehidupan rumah tangga itu berjalan baik tidak mudah, tidak gampang. Itu yang Paulus lihat terjadi dalam kehidupan masyarakat di Korintus, kota Korintus. Emosi itu begitu menguasai kehidupan setiap orang, sehingga pertengkaran itu bisa muncul kapan saja dalam kehidupan rumah tangga. Dan perselingkuhan juga terjadi dengan begitu biasa. Kenapa?
penyembahan pada dewa-dewa. Ada salah seorang dewi yang mengajarkan tentang persembahan seks suci di dalam kuil-kuil. Sehingga ini menjadi hal yang biasa. Seks suci itu bisa dilakukan oleh seorang suami dengan mohon maaf, PSK-PSK yang bekerja di kuil-kuil. Mereka memberikan diri mereka melakukan seks bebas di dalam kuil. Dan itu merupakan bentuk dari penyembahan kepada dewa-dewa yang ada di kuil. Pada saat seperti itu tidak terasa itu sesuatu yang salah. Tapi mana ada istri yang mau berbagi tubuh dengan suami yang meniduri perempuan lain selain dirinya. Dan pertengkaran itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga di kota Korintus. Sehingga berujung pada perceraian merupakan hal yang sangat biasa dan umum pada saat itu di kota Korintus. Paulus tidak mau hal itu terjadi dalam kehidupan perkawinan Kristen. Persoalan pasti ada dalam kehidupan perkawinan Kristen. Tetapi menjaga keutuhan perkawinan itu wajib. Perceraian itu menjadi budaya orang-orang Korintus, tetapi bukan budaya Kristen pada saat itu. Mereka harus menjaga betul agar kualitas perkawinan Kristen itu menjadi contoh bagi banyak perkawinan yang lain. Sehingga percakapan di seputar perkawinan itu menjadi poin penting yang Paulus angkat di tengah-tengah kehidupan umat Kristen di kota Korintus. Mengapa Paulus menganggap itu penting? Karena karakter emosional masyarakat itu tidak boleh sama sekali menghancurkan kehidupan dalam perkawinan. Kalau kalian sudah masuk dalam kehidupan perkawinan, kalian harus jaga kualitas perkawinan itu. Sikap dan kesaksian kehidupan keluarga-keluarga Kristen di tengah mayoritas keluarga penyembah berhala itu harus berbeda sekali. Kehidupan anak-anak Tuhan yang telah dimateraikan harus berbeda sekali. Kepada jemaat di Efesus, Paulus pernah mengatakan, relasi antara suami istri, Efesus 5, itu seperti relasi Kristus dan jemaat. Begitu kudusnya ikatan itu, dan tidak boleh diceraikan, tidak boleh dilepaskan. Sekali itu diikat untuk selama-lamanya itu harus dijaga. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, lalu bagaimana ketika perkawinan itu sudah begitu, sudah masuk dalam konflik yang sangat besar? Prinsip perceraian itu tidak boleh ada dalam kehidupan perkawinan Kristen, tetap harus dijaga. Prinsip bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, itu harus dipegang teguh oleh setiap pasangan suami istri Kristen. Karena itu, kalau terjadi persoalan itu harus bisa diselesaikan dalam kehidupan perkawinan. Tidak boleh masalah itu kemudian menjadi besar, harus diselesaikan. Disitulah peranan para gembala itu ada. Bagaimana menolong supaya kehidupan perkawinan itu tetap terjaga. Bagaimana suami bisa menguasai diri, bagaimana istri bisa menguasai diri. Karena perceraian bukan hanya mengorbankan istri atau suami atau istri, tetapi mengorbankan keluarga yang dibangun dari perkawinan tersebut. Ada anak-anak, mungkin ada keponakan yang ikut. Mungkin ada orang tua yang hadir bersama-sama tinggal dalam keluarga tersebut. Kalau terjadi perceraian, bukan hanya merusak relasi suami istri, tetapi merusak komunitas keluarga. Kita tidak bisa mengatakan begini, ya itu kan anak-anak saya, mereka akan ikut saya. Mereka akan mengerti kok bahwa mereka yang lihat pertengkaran papa mamanya sudah begitu berat, sehingga demi menjaga kehidupan emosional mereka lah, maka kami memutuskan untuk bercerai. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak kehidupan rumah tangga yang setelah bercerai, justru yang menjadi korban fatal adalah anak-anak. Kecil mereka tidak menjadi korban, tetapi ketika besar, trauma perpecahan kehidupan rumah tangga itu mereka bawa.
Dan banyak suami istri yang karena egoismenya tidak memikirkan hal itu. Dalam perikop kita Paulus katakan, atau dalam 2 ayat pembacaan kita Paulus katakan, ya, ini perintah, bukan aku tetapi Tuhan. Tidak boleh ada perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Dan kalaupun perceraian itu terjadi, maka upaya untuk berdamai itu harus ada. Ya, kalaupun tiba pada perceraian itu, upaya untuk berdamai itu harus selalu ada. Jaga kualitas perkawinan di dalam Tuhan. Itu penting sekali. Kalau seorang istri sudah bercerai, sudah meninggalkan suaminya, dia tidak boleh menikah lagi. Dan kalau seorang suami punya hak untuk menceraikan, maka sebaiknya atau perintah Tuhan tidak boleh menceraikan istri. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaannya, kalau kemudian terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang bisa berujung pada kematian, apakah rumah tangga itu harus terus dipertahankan? Kalau perselingkuhan itu sudah begitu fatal sehingga entah istri entah suami yang kemudian berselingkuh itu sudah punya anak di luar nikah, dan anak-anak itu harus dijaga juga, harus dihidupi juga. Apakah perkawinan itu harus tetap dipertahankan? Bapak, Ibu, Saudara, ini namanya kasus, bukan berlaku umum. Oh, karena kalau begitu perceraian itu dimungkinkan, ini namanya kasus. Dan karena kasus-kasus tertentu, ketika peranan gereja sudah begitu besar untuk menolong perkawinan itu tetap terjaga dan tidak dimungkinkan lagi untuk menjaga keutuhan perkawinan tersebut, maka perceraian itu dimungkinkan lewat pertimbangan yang panjang. Tapi itu merupakan ujung yang sangat ujung setelah upaya-upaya perbaikan perkawinan itu dilakukan dan sulit untuk dijembatani kembali. Tetapi kalau itu sudah terjadi, maka sebaiknya kehidupan setelah perkawinan harus lebih baik dari sebelumnya. Kalau engkau hancur karena perkawinan itu, maka sayang sekali engkau tidak bisa menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, ini kasus lain yang harus kita bahas secara khusus. Tetapi sebelum sampai pada perceraian tersebut, perkawinan itu harus dijaga. Dan perdamaian itu atau kedamaian itu menjadi poin penting dalam kehidupan sebuah perkawinan. Apa sebenarnya tujuan orang menikah? Tujuan orang menikah atau kawin, ya, bahasa yang dipakai oleh GPIB adalah perkawinan atau kawin, tujuannya adalah menghadirkan damai sejahtera Allah. Karena saudara masing-masing atau kita masing-masing yang kawin, kita berasal dari keluarga yang berbeda, punya konsep pemikiran yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda, punya emosi yang terbangun atau terdidik berbeda. Sehingga ketika sudah memutuskan untuk kawin, maka yang harus kita lihat adalah perkawinanku ini harus menghadirkan damai sejahtera Allah. Kami datang dari dua dunia yang sangat berbeda. Ketika kami menikah atau kami kawin, maka kami harus menunjukkan kualitas hidup dalam damai sejahtera Tuhan itu seperti apa. Pelajaran untuk kita pada malam hari ini, pertama Bapak, Ibu, Saudara, kita harus sadar bahwa kita masing-masing datang dari dunia yang berbeda. Kesadaran itu harus ada. Perkawinan bukan menyamakan semua hal. Lalu ketika kesamaan itu tidak ditemukan, kita kemudian memutuskan untuk berpisah. Tidak. Ini pelajaran pertama. Sadar betul, dia berbeda, saya juga punya perbedaan dari dia.
Kami berdua masuk dalam perkawinan ini dengan kesadaran penuh. Saya tidak mengubah dia, dan dia tidak mengubah saya. Dalam beberapa hal kita harus menyamakan langkah kita. Tapi dalam hal-hal tertentu terkait dengan karakter, saya harus belajar menerima diri dia, dan dia harus belajar menerima saya. Perkawinan tujuannya bukan mengubah orang, tapi perkawinan adalah penerimaan atas perbedaan yang ada. Dan itu diseimbangkan sehingga kebahagiaan hadir dalam perkawinan. Belajar terima. Dia memang tipenya berbeda dari saya. Kalau ada salah satu dari pasangan mencoba mengubah pasangannya, maka dia sebenarnya sudah melakukan kekerasan secara emosional, secara psikis pada pasangannya. Belajar terima perbedaan. Itu yang pertama. Yang harus kita sadari bahwa kami datang dari dua dunia yang berbeda, dan perkawinan ini adalah sebuah upaya untuk menerima perbedaan yang ada pada pasangan satu dan yang lain. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa perkawinan itu bisa ada dalam persoalan, kita tidak dapat menghindarinya. Orang kita datang dari perbedaan kok, jadi masalah pasti ada. Tetapi yang harus ada dalam pikiran dan hati kita adalah kami menikah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Bagaimana persoalan itu diselesaikan. Bukan perbedaan atau masalah yang menjadi fokus kita, tetapi jalan keluar dari persoalan itu yang harus menjadi fokus. Kalau ada masalah, kita berpikir bagaimana menyelesaikannya, bukan membesar-besarkan masalah itu, sehingga dia makin besar dan kita semakin lihat begini, oh kan benar kan, kita memang berbeda, kita memang tidak bisa saling terima, kita memang salah masuk dalam perkawinan, itu yang harus dihindari. Tetapi mari duduk bersama, apa jalan tengah dari persoalan yang sedang kita hadapi ini. Kalau kita berdua sudah tidak mampu menyelesaikannya, harus ada orang ketiga. Dan orang ketiga itu harus netral. Bukan keluargamu mungkin, bukan keluargaku mungkin, pendeta yang memberkati kami. Itu bisa menjadi jalan tengah. Tetapi jangan cepat berpikir untuk bercerai. Karena upaya untuk menyatukan itu harus sungguh-sungguh kita lakukan. Pelajaran yang ketiga, dalam perkawinan tidak boleh ada ketidakadilan dan tidak boleh ada kekerasan fisik. Kalau sampai sudah ada kekerasan, kita memukul atau dipukul, kita melakukan kekerasan verbal, mengata-ngatai, atau kita melakukan penekanan fisik, atau kita tertekan secara psikis, harus segera sadar. Caranya adalah minta segera bagaimana caranya saya memperbaiki diri saya. Ke pendeta kah, ke psikolog kah, psikiater kah. Tapi kita harus cari jalan keluar untuk diri kita. Jangan selalu merasa benar. Ya, kalau saya adalah pelaku, jangan selalu menganggap diri saya benar dan bisa melakukan kekerasan terhadap pasangan saya. Tapi kita harus belajar, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk kemudian mengoreksi diri kita, supaya kekerasan itu tidak terus terjadi. Bisa terjadi karena masa lalu saya yang membuat saya seperti ini. Kalau kita adalah korban, maka kita harus juga mencari jalan keluar. Kecenderungan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah menutupi sedemikian rupa, supaya orang tidak tahu terjadi apa dalam kehidupan rumah tanggaku. Kalau saya korban, saya tutupi. Dan yang seringkali terjadi adalah menyalahkan diri sendiri. Dia pukul saya karena salah saya. Dia menghina saya karena salah saya. Tidak, ketika Bapak Ibu menjadi korban dan menyalahkan diri sendiri, sudah ada masalah dalam diri saudara. Dan itu harus dibetulkan.
harus dicari jalan keluarnya dan segera cari pertolongan. Karena perceraian disebabkan oleh hal-hal seperti ini, berarti ada luka psikologis yang harus dibenarkan, sehingga orang itu tidak akan melukai orang lain lagi. Ada yang salah dengan diri saya, baik pelaku maupun korban, sama-sama ada yang salah pada dirinya. Jadi harus segera mencari jalan keluar. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini, supaya damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Mari kita pakai kasih Allah yang besar sebagai pemersatu, dan bukan konflik yang menjadi yang nomor satu. Mari kita jaga kehidupan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga kita. Ingat, tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada perkawinan yang sempurna. Yang ada adalah Allah yang sempurna. Selama kita hidup di dalam Dia dan mengandalkan Dia, kehidupan rumah tangga itu pasti terjaga. Damai sejahtera Allah akan hadir dalam kehidupan keluarga. Tuhan kiranya menjaga kehidupan keluarga Bapak, Ibu, Saudara, memberkati dan menyertai, menolong Bapak, Ibu, dan Saudara agar berbahagia dalam kehidupan rumah tangga. Terpujilah Kristus. Amin.